kita tetap paksa jalan di tanggal 24 sampai 26 misalnya ya. Ternyata cuaca bener ekstrim. Misal ya, chaos. Kami, iya kan, bisnis konser yang mulai akan hidup lagi setelah pandemi selesai. Ini hancur, mati suri kembali gara-gara kami memaksakan secara bisnis untung cuma melupakan kenyamanan dan keselamatan. Betul, dan kita nggak mungkin nih ambil duit lagi ke tiket.com terus bagi secara manual karena kita nggak punya data. Hak orang loh ini, iya. Apa bingung sama sumber dana? Dah. Wow, menarik, angkat jadi thumbnail dong influencer sama akun media. Iya, ini kita angkat nih. Ini kita biar speak up nih, biar speak up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di Poros Kalimantan edisi kali ini. Dan ini adalah edisi spesial, yakni kita akan mendengarkan beberapa poin atau beberapa masalah yang terjadi belakangan ini, gitu loh. Selamat datang dulu untuk Bang Awi. Bang Awi dari penyelenggara, bilangnya Creative Nation Indonesia, Bang ya? Boleh. Creative Nation Indonesia yang harusnya udah ada penyelenggaraan konser di 2026 Februari kemarin ya, beberapa waktu lalu. Kita rekaman di tanggal 3 Maret 2011 dan 2023 konser Senandung Semesta. Oke, sebelum sampai ke sana agar kawan-kawan tidak tidak bingung atau ini apa sih, masalah apa sih Bang? Oke. Jadi konser Senandung Semesta, konser bertajuk Senandung Semesta itu akan digelar Februari kemarin dengan kurang lebih 17 talent yang sebagaimana kita ketahui mereka adalah di era sekarang sedang hype, sedang tinggi-tingginya dengan penonton dan pendengar terbanyak. Ya kalian tahu lah semua, dan nanti ada Prisa Besari dan yang lainnya. Fine, oke, akhirnya semua tiket sold out all day lah. Semua ada 1, ada 2, 3. Tambah lagi banyak sponsor, ada pembelian lagi, dan puncak kecewanya. Oke, di sini aku bilang puncak kecewanya ketika H-4 ada konferensi pers menyatakan bahwa konser Senandung Semesta dipospon alias ditunda. Nah, untuk itulah kenapa ada Bang Awi di sini, yakni banyak hal yang harus disampaikan yang tidak semua bisa terjawab di media sosial aku pikir. Jadi kita langsung bertanya saja, Bang Awi nih sebagai penyelenggara konser Senandung Semesta yang harusnya sudah terjadi, Bang. Sudah terjadi di Februari kemarin. Gimana, kenapa harus postpone, ditunda? Terus sudah ada pernyataan juga, ada postingan-postingan lah, tapi tidak semua hal bisa menjawab dan menenangkan netizen, ulun pikir kayak itu. Dan kami pun sebagai penikmat konser kayaknya, wah ini sesuatu yang sangat mengecewakan lah Bang. Kecewa banget ya? Kecewa banget lah kayak itu kan, kita sudah haus dengan konser-konser kayak ini. Ya, oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat Poros Kalimantan udah mengundang kami untuk menjelaskannya atau mengklarifikasi setidaknya. Jadi sebenarnya kalau bicara klarifikasi, kami udah sejak awal sebenarnya ada preskon. Sebenarnya harapan kami sih di preskon tersebut pertanyaan yang akan timbul nantinya itu sudah ada jawabannya sebenarnya gitu loh. Cuma nyatanya kan mungkin ini dan itu ya, kita oke lah ya, lebih baik kebetulan Poros Kalimantan ngundang kita. Iya. Kita berupaya untuk mewadahi kawan-kawan, Bang. Nah, itu yang mantepnya. Artinya kita sekarang menyampaikan sedetail-detailnya. Seksama kan? Dengan seksama. Dengan waktu sesantai-santainya nih. Sesantai-santainya tapi. Oke, jadi gini Mas Nanda, mengenai postpone. Secara bisnis ya. Siapapun pebisnisnya pasti tidak mau rugi. Tentu. Pasti tidak mau rugi. Nah, sedangkan konser Senandung Semesta ini secara bisnis itu sudah untung. Kenapa untung? Karena tiket udah sold out. Ya.
Bahkan pre-sale lagi, Ya, early bird lagi. iya, sebelum kita nyatakan event ini ditunda. Yes. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya satu masalahnya ini bukan dari sisi bisnis. Yang kedua juga bukan masalah sisi teknis. Oke, karena apa Bang? Karena PIN sudah melakukan penyelenggara sudah melakukan banyak sesuatu kan? Ya, jadi kita udah bayar talent, udah beli tiket pesawat, udah DP vendor. Ya. Habis itu bahkan venue kita Tahura Sultan Adam sudah confirm bahwa di tanggal tersebut udah close khusus untuk pembeli tiket saja yang boleh masuk, gitu kan. Polisi juga kita udah koordinasi, udah beberapa kali kita juga cek ke lapangan untuk survei, tapi gini ya, namanya kita bikin konser di gunung, kita haruslah ya kan mencek cuaca gitu. Nyatanya kita cek cuaca lewat instansi terkait. Oke, BMKG dalam hal ini. Itu kan yang satu-satunya bisa kita pegang datanya di Indonesia ya untuk memperkirakan cuaca. Mengeluarkan data di tanggal 24 Februari sampai ke tanggal 22 Maret itu akan terjadi perkiraannya ya. Cuaca ekstrim di bagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Dengan data tersebut akhirnya kami berpikir, pertama adalah penyelenggaraan konser ini kan kenyamanan dan keselamatan. Betul. Ya, walaupun dari awal kita udah perhitungkan tuh dari bulan Oktober 2022 kita udah mikir bikin event ini tuh udah kita cek tuh venue-nya dan lain-lain aman sebenarnya kalau dilaksanakan di cuaca yang stabil gitu ya. Tapi kalau sudah ekstrim, nah ini kita jadi satu pemikiran lagi untuk kita apain nih konser. Akhirnya setelah perhitungan ini dan itu, akhirnya kita postpone atau ditunda bukan di cancel. Ya? Bukan di cancel, bukan dibatalkan Bang ya. Bukan. Jadi kita garis bawahi event ini hanya ditunda saja dan pasti akan dilaksanakan tahun ini. Oke. Ini ada sedikit pencerahan ya. Artinya tahun ini juga diupayakan konser ini tetap terlaksana. Betul. Nah, soal cuaca itu kan berarti akan ini lagi kan, akan diperkirakan lagi lah. Betul, pasti. Nah, pertanyaan kenapa ada jarak selama itu dari ditundanya ini sampai ke ada perkirakan kada waktu terlaksananya, walaupun tahun ini juga lah. Oke, sebenarnya kita sih nggak mau lama-lama karena semakin lama kita semakin rugi Mas Nanda. Oh ya betul. Ya, kan? Karena uang udah keluar, bayar, otomatis, operasional. Betul. Kan uang kita akhirnya nggak muter. Betul. Gila, kan? Tepatak lah bahasa Bali kita duit tepatak nih. Secara pribadi kita sebenarnya pengen secepat-cepatnya, bahkan misalnya di Maret ini kita sudah laksanakan, cuma ada 3 faktor penting nih menentukan kapan kira-kira event ini akan terselenggara. Yang pertama adalah cuaca lagi nih. Ya kan? Nah, kita harus cek ke BMKG nih secara berkala cuaca yang baik itu di bulan apa. Itu satu ya faktor yang menentukan. Yang kedua adalah venue nih, Tahura ini kebetulan dari awal tahun dan mungkin dari tahun sebelumnya udah prepare perencanaan untuk pembangunan penambahan fasilitas. Oh oke. Nah, berarti ya senang ada pengerjaan lah di sana. Ada pengerjaan. Ada proyek lah. Betul, yang dimulai itu dari Maret. Nah, ada beberapa infrastruktur yang harus diselesaikan. Salah satunya akses penting yaitu jembatan, Mas. Jembatan satu-satunya yang bisa mengakses kita tuh ke semesta stage ke atas. Nah, itu diperbaiki. Nah, kalau itu belum kelar gimana kita mau ke atas? Iya, itulah kenapa tanggalnya kan di akhir Februari, karena sudah tahu bahwa Maret akan ada pengerjaan. Kan kayak gitu ya, Bang. Betul. Itu tadi. Betul sekali. Yang ketiga adalah tentunya kita memfixkan lagi atau reschedule talent kita ini kan ada 17 Mas Nanda. 17 dong, banyak banget. Ya, kalau 1-2 mungkin jauh lebih mudah ya untuk reschedule. Nah, tapi 17 ini menentukan day one-nya tetap si itu, day 2-nya tetap si itu, day 3-nya tetap. Nah, itu juga memerlukan waktu gitu. Nah, makanya kami ngomong kemarin di preskon, kalau bicara kapannya kami belum bisa jawab, tapi kami maunya maksimal itu di bulan Agustus ini harus terlaksana. Kenapa? Pertama, pembangunan jembatan di Tahura itu memakan waktu 4 bulan. Dimulai dari Maret, April, Mei, Juni. Oke, hitung-hitungan kita secara normal lah ya. Ya, tanpa ada sesuatu terjadi misalnya. Berarti kan
waktunya tinggal Juli dan ya. Agustus. Ya, Nah, Juli ini sendiri untuk tanggal anak-anak SMA atau anak mahasiswa itu ada jadwal ujian tengah semester. Yes. Kita tidak mungkin juga ngadain event di saat waktu yang tidak tepat. Ya, agak risiko lah. Nah, makanya kita ambil di waktu akhir itu di Agustus karena kita nggak mungkin lagi lari ke September. Tentunya cuaca juga dong. Iya, kembali tidak mendukung aja. Jadi itu 3 faktornya. Oke. Nah, kita tetap berusaha dari kemarin sampai hari tetap berusaha nih kita reschedule talent, kita piskan ya nanti kita pasti akan infokan kembali lah tanggalnya berapa tuh pasti kita laksanakan. Oke. Ini soal postpone, soal ditunda dan tidak di cancel. Poinnya tidak di cancel, akan terlaksana lagi lah. Tapi masih perkiraan Agustus atau beberapa di awal atau di akhir kita belum tahu itu Bang lah. Nah, fine lah masalah penundaan. Berlanjut lagi nih masalah di mana pihak penyelenggara memberikan pilihan kepada kami nih penikmat konser yang sudah membeli tiket, banyak banner duitnya, sudah terpetak di sana. Nah, ada pilihan untuk merefund. Nah, bagaimana dan yang terjadi adalah banyak cara-cara atau ya step by step lah. Kita kan kada semua bisa mungkin paham digital kayak gitu kan. Cara-cara di tiket.com agak meribetkan kawan-kawan nih Bang. Betul sekali. Nah, itu bagaimana nih Bang? Oke, jadi gini ya. Pertama kita sepakati dan memang kenyataannya adalah event ini hanya ditunda dan ditundanya karena post mayor. Artinya saya sebagai promotor tuh bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan Mas Nanda mungkin salah satu yang akan menonton atau kawan-kawan sekalian. Ya kan? Habis itu masalah refund. Jadi gini Mas Nanda. Refund ini sebenarnya bagi event yang ditunda itu tidak wajib. Gitu. Iya, di aturannya. Di aturannya, gitu. Mungkin nanti. Karena bukan cancel kan? Yes, karena bukan cancel, hanya ditunda dan ditunda pun bukan karena keinginan kami pribadi. Iya, gitu lah. Ya, faktor ketiga, banyak faktor ya. Force majeure lah ya, gitu. Ya, yang tidak bisa, ya kita tidak punya kuasa akan hal itu. Yes, betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak wajib nge-refund 100% karena acaranya cuma ditunda. Nah, cuma karena saya yakin Mas Nanda dan kawan-kawan yang lain punya kekecewaan gede. Kami sebagai promotor ikut merasakan juga kekecewaannya dan kami ikut merasa bertanggung jawab atas itu. Padahal ini bukan salah kami karena bukan kami yang memutuskan untuk postpone sebenarnya. Gitu. Jadi kami memberikan pilihan. Monggo silahkan kalau pengen refund 100% yo ayo gitu kan. Kalau pengen tetap keep tiket menunggu waktu selanjutnya juga silahkan dengan tambahan benefit ini dan itu dari kami. Yang naik kelas itu tadi ya ada di postingan Senandung Semesta. Supaya mereka juga kekecewaannya. Saya yakin lah semua orang pasti kecewa termasuk kami. Ya kan? Nggak bisa ngelaksanain event di waktu yang sudah ditentukan. Jadi gini. Penjualan tiket resmi kami itu hanya 2 Mas Nanda. Di mana dan di mana? Yang pertama tiketing vendor kita adalah tiket.com. Sejak awal kita jual di tiket.com dan bahkan event-event kita sebelumnya juga di tiket.com. Itu yang pertama. Yang kedua via web resmi kita bagi tiket mahasiswa. Kenapa nggak di tiket.com? Iya, karena ada validasi yang lebih detail di tiket mahasiswa. Karena mereka harus ada KTM, satu mahasiswa satu KTM satu tiket, nggak boleh lebih gitu kan. Memang harganya harga mahasiswa gitu loh. Makanya ada 2 tuh, ada di web kita, ada di tiket.com. Nah sekarang problem akhir-akhir ini kan kesulitan cara mekanisme refund. Gitu kan. Itu yang dipusingkan saat ini. Betul. Yang dipusingkan ini masih ini kita rekam masih berlanjut nih. Betul. Orang-orang mau coba itu. Betul. Yang pertama tiket.com ini kan perusahaan gede. Punya SOP, punya mekanisme sendiri. Nah, kalau kawan-kawan pembeli tiket itu marah ke kami sebagai promotor, tolong dong bertanggung jawab. Kenapa sih ribet refundnya? Itu bukan kita yang bikin. Dari dia penyelenggara tidak punya wewenang untuk mengatur itu ya. Saya sebagai promotor bentuk tanggung jawab saya adalah ketika misalnya penjualan di tiket.com untuk tiket selama ini misalnya 100 juta.
Yes. Misal ya. 100 juta tuh saya harus kembalikan ke Mas Nanda nih, anggap tiket.com ya. Nih 100 juta Mas Nanda. Oke. Nah, pendistribusiannya itu mengikuti mekanismenya Mas Nanda sebagai. Ya, berarti aku sebagai tiket.com ini ngatur tuh ya. Ya ngatur. Kenapa? Karena data pembeli tiket itu ada di Mas Nanda, bukan di saya. Oh iya benar, karena kan pembelian online nih. Yes, ada ini nama, ID. Email, ID atau apalah yang form diisi pada saat membeli itu datanya semua di Mas Nanda, bukan di saya. Jadi report Mas Nanda ke saya sebagai tiket.com ke saya itu cuma per hari ini daily reportnya adalah tiket ini laku sekian, harganya sekian. Udah itu aja. Jadi yang sampai ke penyelenggara cuma ini ya, jumlah ya. Jumlah. Artinya penjualan segini. Betul. Tapi kita kan tahu siapa nih yang menukar. Betul. Di mana wilayah orang yang membeli. Betul. Nomor rekeningnya berapa gitu. Itu kita nggak punya gitu loh. Nah, kita nggak mungkin mengerifan itu manual sendiri, Mas. Misalnya nih 100 juta saya tarik lagi biar saya yang bagiin. Gimana caranya? Saya nggak punya data. Iyalah, karena malah salah. Iya, masa orang di IG saja, Bang saya beli tiket, Mas saya beli tiket, terus kita kasih duit, kan nggak gitu. Kan harus ada bukti. Karena ada sistem di sana. Iya, kan harus cross check gitu kan. Betul. Makanya data juga. Mekanisme ini adalah seutuhnya 100% adalah mekanisme tiket.com. Nah, kalau tanya teknis ke kami juga bingung mau jelasinnya gimana. Oke. Misalnya kata tiket.com, nomor yang digunakan untuk membeli gitu kan, dan mengaktifasikan akun BeliPay-nya itu harus nomor yang sama, ya kan? Terus ada yang nanya ke kita sebagai promotor, ini nggak sama nomornya gimana? Kita harus tanya lagi ke Mas Nanda. Kenapa jadi sama? Nah, nggak, maksudnya dia nggak sama. Harusnya aturan dari tiket.com itu harus sama, Mas Nanda. Nomor antara dia membeli. Ya, dia membeli dengan akun BeliPay. Nanti kan uang refund tuh akan masuk ke BeliPay dulu. Oke. BeliPay ini vendor lah, ya, dompet lah. Ya, dompetnya tiket.com lah intinya. Oke. BeliPay ini baru nanti bisa ditarik ke mana aja terserah kalian gitu. Rekening pribadi. Betul. Nah, nomor ini harus sama, Mas. Oke. Harus sama. Nah, tapi kan ada mungkin kawan-kawan yang membeli tiket itu tidak sama nomornya. Pengaktifasian antara tiket.com dengan BeliPay-nya mungkin tidak sama. Nah, itu kan pertanyaan teknis yang ditanyakan ke kami. Nah, kami nggak bisa langsung jawab karena kami juga nggak tahu, karena kan nih mekanismenya. Karena yang menentukan itu si tiket.com mekanisme. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita harus direct lagi nih informasi ini ke tiket.com. Tiket.com kalau cepet balasannya. Kalau lama sih. Iya kan? Jauh juga. Iya kan? Tidak bertemu secara fisik lah. Betul, gitu loh. Jadi kawan-kawan pembeli tiket harus paham juga yang namanya mekanisme. Apalagi, Kak, email kita nggak masuk. Kenapa? Kak, ini yang ngirim email itu tiket.com. Saya nggak tahu gitu. Nah, tanggung jawab kami hanya gini. Kalau saya dapat 100 juta dari tiket.com, 100 juta ini sudah saya kasihkan. Pada saat kita putuskan postpone, hari itu juga kita kasihkan itu. Ini duitnya, silahkan kalian buka mekanismenya. Nanti kita coba share juga di IG kita bagaimana mekanismenya. Ternyata pun ada kesalahan dari tiket.com perkara mekanisme refund itu sendiri. Ini untuk tanggal aktif atau gimana sih kesalahannya itu? Betul, tanggal ya. Betul, kita maunya 24 sampai 26 itu proses refund terjadi. Nah, kenapa harus diwaktuin, Mas? Iyalah, Mas, nggak mungkin kita buka panjang-panjang. Kenapa? Karena ada proses validasi ini dan itu. Mereka gitu, butuh waktu dengan jumlah yang begitu banyak tentu. Jadi 24 sampai 26 tuh maunya kita itu semua pembeli tiket yang pengen refund masukkan data form ke tiket.com. Nah, selesai di 26 tuh ditutup tuh. Ditutup untuk pengajuan refund. Tinggal bagaimana cara selanjutnya untuk duitnya kembali. Jadi nggak ada lagi pengajuan selanjutnya di tanggal 27, 28. Berakhir di situ lah. Betul. Nah, tapi karena tiket.com ada kesalahan secara teknis, mereka ternyata baru kirim email dan memulai itu di tanggal 25 sampai ke 25, 26, 27. Gitu. Dan itu pun masih ada kesalahan yang mereka sudah klarifikasi resmi di akun kita. Itu dari tiket.com. Jadi jangan salahkan kami gitu loh, Mas. Itulah kenapa ada kasusnya bahwa acara sudah berakhir katanya. Betul. Jadi tidak bisa di-refund, tidak ada pilihannya kayak itu, Bang. Jadi itu sebenarnya gini.
Ini tiket hilang kenapa? Iya, tiket itu otomatis hilang karena tanggal eventnya sudah selesai. Betul. Ya. Ini pemikiran secara sistem loh ya. Iya, itu dua hal yang berbeda ya. Tiket hilang dengan refund itu dua hal yang berbeda. Oke. Tiket hilang otomatis akan hilang karena eventnya sudah berakhir. Refund ini dimulai ketika tiket.com mengirimkan ke email semua pembeli tiket masalah mekanisme refund. Ya. Yang dilakukan selama 3 hari tadi 25, 26, 27. Ketika kalian mengabaikan itu, nah kalian tidak bisa lagi melakukan refund melewati tanggal yang 3 hari tadi ya, 25, 26, 27. Ketika kalian baru buka emailnya di tanggal 28, kalian pengen refund itu nggak bisa lagi. Aduh, agak berat nih. Nah, sekarang nggak bisa refund, terus duitnya hilang. Enggak. Tiket kalian yang bagi tidak refund itu akan berlaku dan akan mendapatkan benefit dari kami. Enggak hilang, kalian nggak rugi secara finance ya. Baik, Ulun akan memperjelas ini sebenarnya. Yes. Jadi kayak ini, ini Ulun mewakili kaum ekonomi lemah lah ya. Ya. Artinya kita sudah membongkar tabungan berjuta-juta, menyimpan duit, atau mengajukan cuti di hari itu, atau yang ingin achievement hultahnya, tahunnya, akhirnya gagal. Betul. Nah, kami ini kan ada ikutan duit lagi nih, Bang. Yes. Jadi pilihannya adalah refund. Betul. Oke. Kalaupun mekanisme itu kada terjadi, berarti duit kami ini masih ada dong. Masih. Nah, hilang. Pertanyaannya adalah ketika refund gagal atau memang kada melakukan refund nih, tuh kena kau lagi kada masih terpakai di event kalau memang terlaksana. Iya, jadi ketika kalian tidak mengajukan refund, data kalian tuh secara otomatis ke-keep. Oh, oke. Disimpan oleh di tiket.com nih. Yes. Tersimpanlah data itu dan uang itu. Oke. Jadi nanti ketika kami sudah tahu jadwalnya event ini kapan terlaksananya, ditentukannya, itu akan aktivasi lagi tuh tiketnya. Oh, oke. Sistem lah yang meng-on-kan itu ya, sistem dari tiket.com. Oke. Sistem. Maka tiket itu akan berlaku. Tiket itu akan berlaku. Karena uangnya sudah ada. Betul. Oke. Kita udah deposit dari awal. Iya, artinya kan hilang. Duit itu kan hilang, Bang. Enggak. Wah, ini untuk kawanan yang sudah gair, duitnya hilang, apa segala macam. Duitnya masih ada. Gini Mas, banyak yang ngomong, ini promotor abal-abal, ini penipu. Nah, itu masalahnya, ini bodong. Bang. Jadi gini Mas Nanda, kita bikin konser itu udah 12 tahun Mas. Ini mungkin puluhan kalinya kita bikin konser. Bang, itu satu ya. Yang kedua, kantor kita jelas ada di bio kita di Instagram. Dengan alamat yang persis. Sampai Google Maps-nya ada. Yes. Bagaimana orang mau nipu tapi menyertakan alamatnya tuh kan secara logik tuh nggak mungkin, ya kan? Yang ketiga, kami akan menjawab pertanyaan kalian yang masuk ke kami semaksimal kami, gitu. Memang di tanggal 24 sampai 26 itu kami kurang aktif di Instagram karena memang seluruh tim itu fokus untuk merefund tiket yang di web, Mas. Oh di web iya, kan tanggung jawab kita juga. Iya, itu bagian dari Pian punya kru untuk ngurus itu kan. Nah, tim ini supaya duit kalian ini cepat kembali, itu saya tarik dulu nih, termasuk adalah adminnya sosial media nih. Kita tarik, kita fokus untuk validasi data yang pengen refund di web. Web ini sudah jalan, udah ada pencairan 5 hari atau 6 hari sudah berlalu ini, setiap hari ada pencarian. Tentunya setiap hari itu ada limit, Mas. Nggak bisa yang sehari itu semua pengerifan itu selesai ditransfer. Iya, nanti kadang mungkin lah, karena kan bank juga punya kecurigaan soal itu. Betul, nilainya miliaran gitu kan, jumlahnya banyak gitu kan, habisnya bank mereka ini beda-beda. Ada yang juga pakai ShopeePay, ada Dana, kan macam-macam. Makin ribet ya, ini digital ini. Iya kan, daripada kami ngeribetin mereka, satu bank yang sama dong, kan nggak mungkin juga. Iya, malah bermodal membuka jadi nasabah hanyar. Makanya sabar, tenang. Ini sudah prosesnya jalan, mungkin tunggu giliran saja uangnya masuk. Gitu. Tidak ada informasi uang masuk, cek berkala saja rekening Anda. Gitu. Karena kita manual, Mas, karena kita web sendiri. Nah, itu ini yang web ya. Iya, beda sama tiket.com. Dia pasti punya pemberitahuan. Oke. Untuk jangka waktu, mungkin ulun pikir merevent tiket konser ini tidak secepat tiket pesawat lah. Yes. Iyalah, ada jangka waktu kan dari tiket.com ngasih itu. Berapa maksimal? Kita sebagai promotor udah coba dari awal menego maksimalnya tuh 14 hari. Cuma tiket.com tuh punya aturan sendiri yang mengharuskan 30 hari kalender maksimal.
Maksimal ya? Maksimal ya. Maksimal. Ya paling cepatnya 30 anggap itu paling 30 paling berupaya. sejak mereka ajukan proses refund. Oke. Gitu Mas. Nah kalau yang web ini perkiraannya juga hampir sama karena saking banyaknya tiap hari ada limit dan bank Sabtu Minggu tidak operasional. Ya kan, jadi mungkin waktunya kurang lebih gitu Mas Nanda. Oke. Last, ini pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menenangkan Ulun dan kawan-kawan lah Bang. Ya. Artinya kayak ini. Konser Senandung Semesta pasti akan terlaksana. Pasti. Oke. Dan tahun ini juga. Iya. Kalau semesta mendukung. Yes, tentu saja. Ya kan? Kita kan berencana nih. Ya, jadi gini, secara teknis, secara persiapan kita itu sampai diputuskan postpone itu sudah 90%. Mas Nanda asal tahu tanya aja ke orang Tahura. Kita tuh sampai ngengontrak atau ngesewa alat berat untuk merapikan tuh venue, Mas. Iya benar. Bahkan pihak Tahura juga ngepost di IG-nya kan di tanggal itu juga ditutup. Maksudku seserius itu konser ini Tahura ditutup kecuali mereka yang punya tiket Senandung Semesta. Seserius itu. Pengen senyaman itu si pembeli tiket Senandung Semesta nonton konser di atas gunung. Di atas gunung gitu. Dengan talent yang sudah kita pilih cocok untuk ada di gunung. Yes, itu tadi list-listnya kan line up-nya udah cocok semua nih. Masuk semua udah idola kita berataan lah. Gitu. Bahkan ada satu talent yang sampai hari ini kita belum publish. Memang itu jadi pertanyaan juga dari mereka. Ya kenapa itu? Iya, kenapa nggak dipublish? Sekarang kayak gini Mas, secara bisnis tidak kami publish, tiket ini udah selesai. Udah sold out. Jadi biarkan itu jadi surprise. Oke Bang, ini jadi pertanyaan dulu Bang. Kalau secara hitung-hitungan pian sebagai penyelenggara, fullnya nih, full penonton nih, berapa ribu ada di sana? Sehari 10.000. Belum termasuk Semesta Stage. Oh, di luar Semesta Stage ya? Artinya 10.000 tuh kapasitas yang menampung. Dan itu pasti, ya dengan jumlah itu tadi ya. Karena udah sold out. Sebenarnya secara bisnis, kami itu hanya perlu 50% aja dari total capacity, itu udah untung secara bisnis ya. Jadi 5.000 saja per hari. Kami itu udah untung. Ulun bisa membayangkan begitu beratnya pekerjaan bagian dari penyelenggara mengawal 10.000 orang di atas gunung. Ya tentu saja dengan cuaca buruk pasti akan ada risiko yang membahayakan. Kita udah dipikirkan Mas, apalagi yang venue di atas gunungnya sama sekali ya, yang Semesta Stage. Kita udah dari awal ngomong parkir semuanya di bawah ke atas karena memang akses jalannya itu kecil kan, yang kalau berselisihan agak repot. Betul. Kita sediakan shuttle bis. Dari parkir sudah se-prepare itu. Karena membayangkan masa hiking ke atas kayak ada mungkin banget. Jalan nggak mungkin. Pakai mobil pribadi pun akses parkir di atas nggak ada. Bisa terguling Bang. Iya kan. Turun naik berbarengan hampir sama juga repot, kiri jurang Mas. Iya, itu tuh kayak aduh kayak apa. Jadi kami sudah siapkan shuttle bus untuk antar jemput si penonton. Yang untuk Semesta Stage. Iya, karena beda ini ya, beda kelas. Yes, gitu. 50 unit mobil. Waduh gila. Udah kita siapin Mas. Kita tuh udah 90%. Oke. Kami secara bisnis sebenarnya secara kemeriahannya itu terbayangkan sih ya, seru banget apa ini kita. Iya, terus juga ada mungkin nih ada pertanyaan dari netizen atau pembeli tiket. Kenapa sih nggak dipindah aja venue-nya? Nah itu juga, Mas. Nama kita ini konser gunung. Konser gunung ya. Kalau kita diadakan tidak di gunung, iya kan jadi konser gunung dong. Keidealisan konsep kita ini akan hilang. Ya betul. Banyak kawan-kawan yang mengharapkan, iya kalau usah di gunung lah, yang penting artisnya tampil ya. Gitu. Dari awal kita bikin konser tuh sering Mas Nanda. Bikin konser, artis datang, kalian nonton, bayar tiket, clear, selesai. Hanya sebatas itu. Ini Senandung Semesta, pengennya kami ikut membantu program pemerintah untuk meningkatkan tourism ya. Tourism. Jadi kenapa konser Gunung Senandung Semesta ini dilaksanakan di Tahura? Karena Tahura merupakan salah satu destinasi utama Kalimantan Selatan untuk menarik wisatawan. Gitu ya. Nah, Senandung Semesta tidak harus di gunung nantinya. Berarti
ada bukan program ya, apa sih, divisi lain atau gimana? Enggak, jadi tetap Senandung Semesta tuh brandnya yang membedakan nanti, ini kan konser gunung Senandung Semesta. Nanti mungkin akan ada konser pantai Senandung Semesta, konser danau, konser sawah, konser lah, itu goa. bagian dari program yang dicanangkan oleh penyelenggara. Betul, yang pastinya venue kita pastikan adalah di destinasi wisata. Entah di Kalsel, entah di provinsi lain, pokoknya se-Indonesia kita nggak nutup, karena kita ngerjain konser nggak hanya di Kalsel kok. Oke. Oke. Jadi memang untuk membangkitkan ekonomi pariwisata, Mas, itu sebenarnya. Oke, sebelum jauh sampai ke beberapa bagian lagi, kita akan melihat mungkin ini pertanyaan dari beberapa netizen yang ada di akun IG-nya Senandung Semesta. Iya. Ya tidak semua sih, ulun menyaring beberapa lah. Iya. Kita bisa menanggapi bersama dan ini mewakilkan pertanyaan kami. Ngeri berarti pertanyaannya. Lumayan lah. Ulun nyaring malah, Bang. Ulun saring yang ngeri banar. Harus. Oke. Nah ini dari Rizky Yana Surya. Intinya aja Pak, kasihan rasa digantung kayak ini tanpa kepastian, cukup perasaan aja. Nah, apa nih bagi Pian menanggapi ini, intinya apa nih Bang? Intinya menurut Pian ini konser kayak ini akan apa nih kayak itu nih? Konser akan tetap terlaksana kan seperti yang kita omong tadi. Ini hanya ditunda dan ditunda itu bukan keinginan kita atau keinginan kalian, cuma ini memang force majeure. Cuaca yang kita nggak bisa atur. Habis itu rasa digantung kayak ini tanpa kepastian. Ya memang kita saat ini belum memberikan kepastian karena tadi ada 3 faktor penentu kepastian ya, Mas. Nggak hanya dari kita. Kita ini punya artis 17, itu harus diaturkan jadwalnya biar klop. Itu satu. Yang kedua, venue kita Tahura Sultan Adam itu punya program pembangunan yang mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Kita juga harus hargai itu. Betul. Yang ketiga adalah kembali ke faktor cuaca. Yang kita juga harus cek jauh-jauh hari juga. Ini event yang kupikir berhubungan dengan banyak sekali pihak. Banyak, Mas. Dinas kepolisian. Kalau pengen untung, Mas ya. Event itu bisa terselenggara saya pindahkan ke indoor, gedung mana gitu. Tanpa harus kita mengkhawatirkan hujan. Begitu ya. Cuma program lahirnya event ini sebagai pendukung pariwisata itu akan hilang. Ya akan sama aja dong dengan konser yang lain. Membawa 17 talent dari luar ke Tahura secara tidak langsung, Tahura itu akan terpromosikan secara nasional. Betul. Ya gitu kan Mas. Sana, ya, dan itu akan membantu masuknya pemasukan daerah bagi kawan-kawan yang di luar Kalsel yang pengen ke Tahura ketika 17 artis ini secara tidak langsung mempromosikan event itu. Itu Mas pemikirannya. Buju. Sedalam itu. Ini buat Kalsel bangga. Jadi kalau sekadar ada yang berpikir aku sudah nggak ada peduli di gunung, yang penting nonton artisnya aja. Nggak bisa. Ya itu lain jualannya. Nggak bisa. Kita ini bukan hanya berbisnis, cuma ada satu sikap dari kita sebagai promotor ikut bertanggung jawab untuk memajukan daerah kita. Kalau saya hanya berpikir bisnis, saya mudah kok pindahin ke venue mana di indoor, tetap kalian bisa nonton, saya udah untung Mas. Tapi hawa-hawa gunungnya kan hilang. Iya kan. saya tidak perlu mengeluarkan shuttle bis. Kan secara mungkin lebih kecil banget gitu loh. Cuma nggak gitu yang saya cari. Ini untuk kita semua gitu loh. Kalian harus ngerti. Gak maksa ngerti juga sih gitu, tapi setidaknya ada niat baik di balik Senandung Semesta. Ini upaya untuk menenangkan bahwa ya tenang aja lah, kada digantung. Digantung juga tapi tunggulah. Sabar, pasti akan terlaksana. Next. MS Silvana 1. Cuma ditundakan ya. Jadi kalau konser dilanjutkan tiket masih berlaku kan Min? Ya dah. Kayak tadi Bang. Ya sebenarnya sudah kita bahas tadi ya Mas Nanda. Ya jadi bagi yang tidak refund, secara otomatis tiket Anda itu akan berlaku di event pengganti ya. Yang tanggalnya kita belum dipublish. Belum publish. Kita masih persiapan ini untuk publish, masih menentukan tanggal. Jadi aman, Mbak, tenang saja. Aman ya, Silvana ya. Aman. Next. Ya YDH GK apa sih akun? Ini influencer sama akun media lainnya nggak ada yang berani angkat buat jadi konten kah yang beginian? Padahal udah konferensi pers Bang lah. Udah di media padahal. Nggak ada pihak yang buat menenangkan yang beli tiket untuk refund ini Bang. Nah, ini maksudnya nih. Maksudnya di konten kan ini. Informasinya banyak gak valid nih. Promotor sama EO bisa dibantu menenangin yang mau refund dengan kasih kepastian informasi validnya.
Baik, saya akan jawab Mas YDH GK. Pertama, kita mengumumkan pospon itu lewat preskon yang mengundang media dan pihak terkait termasuk pihak kepolisian. Preskon itu kita lakukan supaya semua informasi itu jelas tersampaikan ke kalian, gitu. Nyatanya juga kurang jelas aja, gitu kan? Nyatanya akhirnya juga budaya baca kita yang itu satu. Konser mana yang pospon itu ngadain preskon, Mas? Mengundang media, mengeluarkan duit. Nggak ada. Maksudnya kayak gini, nggak ada dan tidak wajib juga kan? Iya, tidak wajib. Karena yang kejadian di Solo juga itu ditunda, dipospon, tapi tidak ada pilihan refund. Nah, itu. Ya kan, itu Dewa 19 itu. tuh. Kita preskon, kita keluar ke publik, mengundang media, ada polisi, kita dipoto, kita di video. Kita bukan penipu, kita bertanggung jawab. Artinya memutuskan itu di halayak ramai dengan alasan yang sudah sangat jelas. Bukan mau kita, bukan mau polisi, bukan mau tahura. Ini force mayor untuk kenyamanan kalian pembeli tiket, untuk kenyamanan vendor, untuk keselamatan talent. Publik lah ya. Yes. Dan nama baik Kalimantan Selatan ke depannya. Coba gini Mas, saya ambil contoh. Sorry ya, ini contoh ya, sorry to say. Semoga tidak terjadi dan tidak nggak akan terjadi ya. Kita tetap paksa jalan di tanggal 24 sampai 26 misalnya ya. Ternyata cuaca bener ekstrim. Misal ya, chaos, ya kan? Tempat berteduh apa segala macam tidak mendukung, misalnya. Lari-lari jatuh, mobil terguling, ada satu orang mungkin kakinya tergelincir, patah kaki. Saya yakin kan Mas, ini seperti yang terjadi mungkin yang kasus Kanjuruhan. Satu kasus Kanjuruhan, semua main bola itu di cancel. Disulitkan lah. Itu ketakutan kami ya Mas, itu ketakutan kami. Kami nggak pengen karena kami, iya kan, bisnis konser yang mulai akan hidup lagi setelah pandemi selesai. Ini hancur, mati suri kembali gara-gara kami memaksakan secara bisnis untung cuma melupakan kenyamanan dan keselamatan orang lain. Oke. Taruhannya dua nih Bang. Pian tetap melaksanakan tapi risikonya akan berdampak ke daerah dengan segala pihak yang menyelenggarakan. Dan risiko terkecil Pian adalah ya nama baik. Ya. Kita gini, kalau kita dicemooh itu sebuah hal yang wajar ya, mungkin mereka yang mencemooh ya, bentuk dari kekecewaan lah, bentuk kekecewaan dan mungkin tidak sampainya informasi lengkap ke mereka. Kami masih wajar, kami berusaha untuk menjabarkan itu sedetail mungkin, cuma juga jangan keterlaluan karena nanti kena undang-undang UTE gitu kan. Artinya kita bertanggung jawab Pak. Kalau mau ke kantor kami malah dengan senang hati Mas Nanda. Ada yang sudah ke kantor? Ada. Oke, apa ada ininya yang mereka kan mungkin dari Instagram atau chat itu kurang ya mereka bisa terima lah atau pengertiannya berbeda lah. Ya, secara tekstual. Mereka datang kita buka dengan pintu terbuka, kita jelasin dan akhirnya mereka ngerti. Paham. Iya, bukan salah kami, bukan salah kalian. Kita semuanya sama kecewa. Ya. Kalian kecewa saja, saya rugi secara finansial. Bahkan secara material ya. Iya kan? Operasional udah keluar, bayar tele. Yes. Itu Mas Nanda. Jadi, memang misalnya nih informasi banyak nggak valid, yaitu tadi seperti saya bilang mekanisme refund bagi yang tiket.com ya itu mereka punya mekanisme sendiri. Memang mereka mengakui dan ada kesalahan. Dan itu pun Senandung Semesta men-share info itu juga kan. Kita men-share info itu dari tiket.com. Kita nggak mungkin kata tiket.com ini Mas yang kita lakukan. Oke, ini yang kita sampaikan informasinya ke pembeli tiket kita via Instagram. Gitu. Nah, perkara mereka salah melakukan ini jangan salahkan kami. Kami ini hanya men-share saja nih, memberitahukan. Gitu. Ada komunikasi yang cukup panjang untuk urusan itu tadi. Betul, nggak semudah tiket, itu. Penyelenggara, pembeli, nggak semudah itu kita berkomunikasi kayak saya dengan Mas Nanda teleponan tuh tidak semudah rekanku transfer balik kada semudah. Tiket.com itu corporate gede. Yes, kita kan? Mungkin tidak akan meragukan kredibilitasnya lah. Berkomunikasi dengan mereka ya tidak segampang kita berteleponan berdua. Nah, itu Bang. Lewat meja sini, meja situ. Dengan kepala yang begitu banyak. Yes. Gitu. Oke, next lah. Masih banyak ya? Masih banyak ya. Raida Yanti, dipermudah aja sih men, jangan diperibet. Kayak ini sudah tahu Banjar nih, handak set. Jadi ini kebiasaan kita nih, ketujuh instan. Jangan sampai tahamu kibana rai duit nih kada bakawan sensitif.
duit nih kada bakawan nih, sensitif kami masalah duit apalagi banyak bojor. Iya benar. Bojor. Benar. Ini karena urusan duit, karena perdebatan yang terjadi di kolom komentar adalah karena urusan duit. Iya. Semua karena urusan. Benar. Saya sangat mengerti akan itu Mas Nanda. Cuma seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tugas kami sebagai promotor, saya pastikan duit kalian itu ada dan saya serahkan ke tiket.com. Oke. Iya kan? Oke. Mekanisme tiket.com adalah SOP dia yang kita sebagai promotor nggak bisa ganggu gugat. Ya. Dan mereka kita perusahaan besar loh. Betul. Dan kita nggak mungkin nih ambil duit lagi ke tiket.com terus bagi secara manual karena kita nggak punya data. Ya, karena data-data para pembeli di tiket.com. Betul. Makanya ketika ada masalah teknis mengenai refund, kami tidak bisa jawab secara langsung. Kami harus direct lagi ke tiket.com menanyakan ini kenapa masalahnya, ini emailnya salah, ini nomor teleponnya salah. Baru kami sampaikan kembali gitu. Jadi gimana Mas Nanda? Kita juga nggak pengen lama-lama. Iya. Ini kadang hal yang kita tidak bisa langsung dengar. Iya, kalian harus ngerti itu. Itu ya, Raida ya, satset lah. Satset. Next. Apa lagi? DND Permatas ditunda bagi yang mau digarisbawahi tolong. Ini gak sesuai jadwal di refund 100%. Buat yang mau, kalau mau nonton monggo, kita di sini mau urus refund. Ya itu tadi sama lah. Kurasa sama lah, itu sama-sama urusan refund lah ya. Next. Oh sama, orang yang sama ya. Alhamdulillah pihak KM respon. Oh ini berarti berjawab nih Bang dengan orang yang sama dan menjelaskan mekanisme refund yang di sini handle. Ya, di sini gini. saya meminta maaf kepada pihak penyelenggara maupun NO jika mungkin komennya dirasa nggak etis. Oke, ini udah mulai dingin kayaknya. Ya, karena kita jelaskan gitu. Benar-benar dijelaskan ya. Jangan yang marah-marah. Jangan langsung menggas lah. Iya, Kau dipanggilkan baik-baik. Kita ada undang-undang UTE. Dan ini upaya ulun supaya berkomunikasi dengan baik dengan penyelenggara lah. Kami juga kecewa kayak Betul. Ini Jadi ayo kalau mau ke kantor sudah dari awal kita jelasin, ayo silakan. Oke. Kami ini bukan penipu. Ya memang mekanisme SOP tiket.com seperti itu. Kita nggak bisa gugat itu masalahnya, Mas. Ya ini poinnya paling berat nih urusan dengan tiket.com. Next lah. Masih banyak kayaknya banyak. Force. Hai Kak, semoga dibaca dan dijawab ya. Semua yang beli di tiket.com nggak bisa refund karena section your orders udah hilang dan berubah jadi section riwayat. Ini gimana cara refundnya? Ini kayaknya waktu ini ya kesalahan teknis dari yang pengen jelaskan tadi ya. Iya, betul. Masalah tangga itu tadi kan. Betul. Tapi coba lagi lah. Oke, next. Nah ini lagi nih. Yang tadi bukan ya? Iya, YDHGK pihak promotor ayo coba tenang. Oh, dia berkali-kali ngirim. Dengan mekanisme yang jelas, beda hari, beda informasi. Hak orang loh ini iya. Apa bingung sama sumber dana? Dah. Wow, menarik, angkat jadi thumbnail dong influencer sama akun media. Iya, ini kita angkat nih. Ini kita biar speak up maksudnya. Cuy, Mas YDHGK ya. Mas Nanda bisa ditanyakan ke tim saya semuanya dan mungkin bisa ada kenalan di tiket.com, tanyakan apakah Senandung Semesta tuh sejak awal penjualan tiket sampai hari kita putuskan postpone pernah ambil uangnya di tiket.com? Kita nggak pernah ambil. Oh, tidak ada nggak ada narik gitu ya? Nggak ada. Jadi kita tuh dengan tiket.com kan sebenarnya boleh menarik hasil dari penjualan tiket tuh per 3 hari, Mas. Per 3 hari kita boleh tarik. Nah, cuma Senandung Semesta dari awal penjualan tiket sampai terakhir kita putuskan postpone, kita tidak pernah tarik dana. Oke, berarti kan ada dana pribadi atau dana penyelenggara yang keluar dulu kan? Ya karena wajar, kita kan bikin event ya. Memang harus seperti itulah. Kita modal jangan bikin event itu, bikin konser itu, jangan sampai tiket menjadi modal. Makanya santai aja, kita pengen 100% refund juga nggak masalah. Duitnya ada. Tetap kita nggak pakai kok duit kalian sepeser pun. Enggak, kita pakai duit kas kantor kita. Gitu. Jadi saya rada tersinggung juga kalau diomongin masalah ini. Makanya kalau tidak ada pertanyaan yang banyak silakan ke kantor. Gitu. Untuk penjelasan yang lebih detail kami mau nanya apa lagi langsung. Biar ketemu tetap muka, silaturahmi. Betul. Bepatuhan nih lawan ownernya. Siapa tahu nanti bisa dapat diskon tiket untuk next. Kan bisa aja. Tuh, akun media kasel udah next. Latifi kapital semua caps lock lah ini cuy. Tolong bentar Namin, aku nih kada kidu badan. Ya ini bagian dari kita yang tidak terbiasa dengan digital itu tadi. Pusing seorang juga kada mengerti awalnya hendak self reward. Wah, itu tadi. Di hari ultah malah jadi memiliki kepala jadinya. Mohon kira-kira kawalah
min sekira aku unjuki. Nah ini yang jalur tadi bang unjuki di order rekening kuja. Jadi aku tahu duitnya aja masuk lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nah, ini kan sebenarnya sama juga tadi pertanyaannya yang sudah kita jawab tadi. Mekanisme itu dari tiket.com bukan dari kita gitu Mbak. BTW selamat ulang tahun ya. Iya. Ini yang lucunya dia bang ya. Lagi besar, lagi beser ketemu dia udah siap konser, di ghosting dia cuaks. Oh ini yang di TikTok itu ya, TikTok itu ya. Lagi besar ketemu dia udah siap konser, di ghosting dia cuaks gitu. Kita nggak ghosting. Tenang aja, udah dijawab. Ghosting ada, tetap ada. Rifki di sini, iya. Kalau yang tiket sponsor itu benefitnya apabila akan refund dan misalkan aja di konsernya diakui aja loh masih. Nah, sekalinya kada kau masuk jar, kada benefit kan kada apa asal masih diakui aja tiketnya. Oke. Nah, di tiket sponsor ini juga kemarin rame Mas Nanda problemnya. Jadi gini Mas Nanda, saya harus jelaskan nih ke para yang nonton podcast ini. Jadi gini Mas Nanda. Kita itu punya proposal konser. Ada beberapa perusahaan atau apa? Kelas. Untuk perusahaan bisa menjadi sponsor kita. Oke. Ya kan? Mulai dari kelas platinum sampai ke akhir tuh gitu kan. Gini. Jadi yang bagi pengen support kita dengan dana yang sudah kita tentukan pasti akan dapatkan benefit Mas. Nah, salah satunya tiket ini. Jadi kebetulan ada sponsor masuk, sponsor besar, dia setorkan dananya ke kita, gitu kan. Otomatis mereka dapat benefit dari kita. Salah satu benefitnya itu adalah mereka kita kasih tiket free. Oh, tidak mereka tidak membayar nih? Tidak, karena dia sponsor. Salah satu benefit. Ini Mas Nanda sponsor saya ya, ngasih saya 1 miliar. Bukan sekedar subsidi ya? Ya enggak. Free ya? Free. Oke. Jadi Mas Nanda nih ngasih 1 miliar, gitu kan. Oke, saya terima 1 miliarnya. Nah, terus 1 miliarnya ini ada benefit kan buat Mas Nanda, gitu kan. Ya yang jelas logo perusahaan Mas Nanda, branding Mas Nanda, bla bla. Kesepakatan bisnis. Betul, termasuk kita sebagai promotor itu ngasih tiket free ke Mas Nanda dengan kuota macam-macam ya, tergantung mereka ngambil paket sponsorship yang mana. Nah, dalam hal ini itu ada salah satu perusahaan anak muda juga yang punya, dia itu ngambil paket yang gede sehingga kita kasih benefit tiketnya itu juga banyak, ada kurang lebih 1.500 sekian tiket yang kita kasihkan free untuk mereka, terserah. Nah sekarang tiket free ini itu kan haknya sponsor mau diapain. Iya. Iya nggak sih? Iya, kan? mereka. Iya kan? Mau mereka bagikan gratis kah? Mau mereka bakar kah? Iya kan? Itu terserah mereka. Termasuk menjual lagi dengan harga murah. Itu juga hak mereka. Nah, cuma untuk membedakannya dengan pembeli tiket yang membeli di tiket.com atau website resmi yang notabene itu adalah harga yang lebih mahal dari yang mereka jual. Jadi si tiket sponsornya tidak akan mendapatkan benefit apa-apa, mereka hanya nonton saja. Nah, tapi kalau Mas Nanda beli di tiket.com, Mas Nanda itu tanggal 24 sampai 26 nih kalau kita nggak postpone ya. Mas Nanda tuh dapat merasakan diskon sampai 50% di 5 hotel partner kita. Oh ya, itu yang ada di beberapa postingannya tuh. Cukup memperlihatkan barcode pembelian. Tiket Senandung Semesta ke hotel yang kalian mau. Ada 5 hotel di Banjarbaru ya. Davam, Novotel, Five Hotel, Rodita sama Montana Syariah. Ada 5. Dapat sampai 50%. Itu salah satu benefit atau value tambahan bagi pembeli yang di tiket.com. Gitu. Berarti yang di sini jawab kada. Enggak. Nah, dan masih berlaku apa tidak? Kita masih koordinasi dengan pihak sponsor sih Mas. Apakah mereka karena ini kan pihak ketiga ya. Yes, apakah mereka tetap akan support kita karena karena kan nanti event ini kan diundur ya. Apakah mereka akan tetap support kita atau tidak? Kalau tidak, otomatis tiket yang di tangan Anda tidak berlaku. Ya karenanya kada mau duit jual loh. Dia mungkin dia bayar Mas, tapi sponsor yang jual. Nah,
sponsor juga pada saat pada saat preskon kan sponsor juga hadir. Jadi bagi pembeli tiket sponsor Bandling kata sponsor, saya akan refund 100%. Jadi silahkan Mas di ini. Oke. Ditelaah lagi, dilihat lagi postingan-postingan di IG Senandung Semesta lah. Betul. Oke, Agus Setia. Now kada merefund langkah selanjutnya apa Min? Bakal dikirimkan e-tiket yang baru kah? Kalau pengen keep tiket sudah jangan tidak harus melakukan apa-apa. Secara otomatis data kalian terkeep. Nanti pada saat kita sudah keluarkan tanggal pastinya event ini berlangsung, itu akan timbul lagi notis. Oh, berarti tunggu aja Bang lah. Tunggu. Dengan ID dengan data yang sama. Artinya jangan coba-coba hendak macam-macam ini. Ya, tidak. Ya, jangan lakukan apapun, diem aja. Ya. Secara otomatis, betul. Gitu. Oh sorry. Next, Farid The Dog. Nah, ini namanya nih. Seharusnya yang terbaik itu diadain konsernya Kak. Nah, kita dijual. Kalaupun ditunda, minimal cara refundnya jangan dibikin ribet Min. Oh, ini udah terjawab tadi. Udah terjawab juga ya. Udah terjawab tadi ya. Iya, betul. Next, oke, masih ada ya? Habis ya. Ini kembali ke awal ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk memberi beberapa kepanasan otak di sini. Oke Bang, di hari ini beberapa hari ke depan mungkin proses itu akan terus berlangsung di web ya, di tiket.com ya. Di tiket.com dan di web kita. Kalau di web kita sudah proses pencairan malah. Proses pencairan, oke. Untuk kawan-kawan nih yang senasib, yang sudah membeli terus uangnya belum kembali, yang masih berupaya sabar dan coba terus dan menunggu karena ada waktu maksimal untuk refund itu tadi lah. Betul. Yang tidak mau refund pun tunggu waktunya. Nanti pihak konser Senandung Semesta akan mengumumkan kembali kapan waktu itu akan dilaksanakan begitu ya. Betul. Oke, sampai di sini ada masih gajah apa yang terganjal atau anak yang sampaikan nih belum disinggung apa Bang? Kira-kira Bang. Apa ya? Oke, intinya kita pihak promotor tetap meminta maaf sebesar-besarnya atas ditundanya event ini, yang sebenarnya ditundanya itu bukan atas kemauan kita. Yes. Cuma karena memang force majeure yang harus kita lewati untuk kenyamanan dan keselamatan, kami tetap meminta maaf. Yang kedua, masalah refund, tenang, uangnya ada dan uangnya sudah diserahkan ke pihak terkait. Terkait adalah vendor tiketing kita tiket.com, tinggal pendistribusian dan caranya saja yang memang kita harus mengikuti SOP dari mereka. Bukan dari kita yang bikin SOP-nya. Jadi kalau jawab ribet dan lain-lain, kami tidak bisa bantu di situ. Yang jelas duit Anda akan kembali ketika Anda melakukan proses sesuai dengan prosedur mekanisme yang mereka utarakan dari tiket.com. Kalau sudah melewati itu ya pasti uangnya akan kembali. Tapi kalau tidak melakukan proses itu ya jangan salahkan kami itu udah setor 100%. Artinya ya disitulah urusan prosedurnya. Betul. Tapi kalau bagi yang tidak terifan, tenang, Anda tidak rugi. Tiket Anda tetap akan berlaku secara otomatis. Walaupun tidak melakukan langkah-langkah apa gitu kan. Cukup diam aja, tiket Anda akan secara otomatis aktif untuk event pengganti. Gitu, Mas. Bukan event pengganti, event yang diundur. Event ini yang akan diumumkan kembali lah. Betul. Dengan mungkin line up-nya agak berbeda tapi tetap diupayakan. Talentnya. Gimana tuh? Nadine tetap ada sih. Nadine tetap ada. Oh iya. Vincent tetap ada. Vincent tetap ada kayaknya. Kosakata tetap bahkan ini ya, si Nadine juga langsung ngebalas tuh komentar netizen bahwa ini memang benar-benar kok tidak keinginan dari penyelenggara atau dari talent. Mereka memaklumi itu. Iya, karena kita udah bayar, Mas. Udah bayar. Beda kita nggak bayar. Iya, udah keluar uang gitu loh, cuy. Udah keluar uang. Gimana tuh? Jadi talent udah bisa memaklumi itu. Oke, sampai di sini untuk pembicaraan seputar Senandung Semesta kita nih, Bang. Ya. Kita akan berubah ke topik, akan menarik garis waktu yang agak jauh. Ke awal-awal Pian membuat atau memilih jalan hidup apa jalan usaha ya sebagai event organizer gitu loh Pak. Nah, udah menarik sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi pembicaraan yang tidak terlalu lama, singkat tapi bisa cukup bermanfaat dan mengesankan lah. Kapan Bang mulai berbisnis EO nih? Ya 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun. Tapi konser pertama kita terselenggara itu 2000, saya lupa.
13 apa 12 apa 14. Itu eksklusif konser Tulus waktu itu. Tulus. Pertama kali Tulus datang ke Kalsel ya. Rodita bukan? Iya di Rodita ya. Oh, aku nonton itu. Di Rodita betul. Saya pun pada saat itu nggak tahu Tulus itu siapa. Oh iya, yang penting yang namanya bisnis ya. Menyelenggarakan Tulus lagi ramai penonton, ini ada nilai dengan untuk kita, ya udah diselenggarakan. Itu sukses itu, Bang. Alhamdulillah. Itu sukses. Kalau tidak suksesnya juga ada. Konser-konser ada beberapa konser kita juga yang rugi secara finansial. Yang namanya bisnis untung dan rugi itu kan sebuah hal yang biasa ya. Jadi kita bisa belajar untuk next ke depannya gitu kan. Ada event apa aja yang pernah Pian selenggarakan, Bang? Event apa ya? Konser jelas konser, nggak jauh-jauh dari dunia showbiz sih sebenarnya. Sama government paling yang pameran expo gitu ya Pak. Exhibition. Itu juga mendatangkan artis kan. Ya kebanyakannya gitu. Ya kebanyakan kita kerjain di luar sih, nggak di bukan di Kalsel. Bukan ya base kita kan di Banjarbaru nih ya. Betul. Kantor kita ya. Ya kebanyakannya nggak di Banjarbaru. Banyak sampai ke Kaltim Jawa lah. Iya, kita ke Kaltim, kita pernah kerjain event di Sabang, Aceh, Aceh juga. Di Biak, Papua, udah keliling di Kupang. Oke. Udah kenyang lah Mas, yang namanya rugi apa segala macam. Tapi ya namanya bisnis tuh ya apa aja bisnisnya pasti ada. Betul. Selalu ada risiko di setiap bisnis. Betul. Kita kan pernah bicara deep talk nih Bang. Beberapa waktu yang lalu lah. Pian juga pernah melaksanakan event pewarnas apa itu Bang? Wartawan ini olahraga wartawan. Dan itu waktu itu tuan rumah Kalsel Bang lah. Ada kesan menarik ada waktu di situ atau apa pengalaman yang menurut masih Pian ingat nih kayaknya Lawas Banar sudah. Lupa kita sudah. Intinya setiap event itu punya punya cerita yang masing-masing lah ya. Itu sih. Ya kalau kita sih sebagai orang kreatif, kebetulan jalan kita adalah bikin salah satunya konser atau event. Ya intinya ke depan aja sih kita pengen ngelakuin apa lagi ya. Salah satu bentuk nyatanya ada beberapa event yang event pribadi kita nih ya yang lahir dari kita tuh yang masih tetap jalan sampai hari ini kayak Kalsel Food. Kalsel Food itu event pribadi yang lahir dari rahim kita sendiri yang tiap tahun akan hadir. Habis itu Senandung Semesta semoga gitu loh. Senandung Semesta ini harapan kita untuk ikut berpartisipasi mendukung daerah untuk mempromosikan pariwisatanya lah Mas Nanda. Oke. Bang, nih last question nih dari Ulun nih. Soal Ulun menyinggung karena yang paling terbaru Senandung Semesta. Apa sih sebenarnya niat yang dalam hati yang kenapa harus ada Senandung Semesta nih aja dulu nah? Oke Mas. Di gunung apa yang dari? Gini. Jadi kita udah perkirakan konser itu pasti akan menjamur pasca pandemi. Lagi naik-naiknya. Nah, tapi harapan kami dengan hidupnya kembali dunia konser, ada efek atau dampak positif ke daerah. Nah, sekarang Indonesia ataupun Kalimantan secara khususnya itu kan punya mimpi atau ide besar untuk mengangkat ekonomi lewat jalur pariwisata. Nah, bikin konser dan pariwisata tuh bisa kok dijadikan satu. Jawabannya adalah Senandung Semesta. Gimana caranya? Venue-nya untuk Senandung Semesta pasti akan di destinasi pariwisata. Tidak hanya di Kalimantan Selatan. Karena ini gagal saja, bukan gagal sih. Ini ditunda saja di konser gunung di Tahura ini ditunda saja. Kita tuh udah dapat tawaran baru untuk bikin Senandung Semesta dengan konsep konser pantai. Memungkinkan bagi Pian untuk melaksanakan. Memungkinkan. Kita udah survei secara teknis, cuaca juga kita udah ngomong ke BMKG, udah ngomong ke nelayan yang lebih tahu tentang lautnya. Betul. Gitu kan? Kita laksanakan itu 4 dan 5 Agustus nanti kita share. Di salah satu pantai, di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Kebetulan bupatinya punya semangat gede untuk memajukan pariwisata dan sangat mendukung nih event gitu loh Mas. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban
pertanyaan teman-teman dan juga bisa mencerahkan lah. Selain mencerahkan, menenangkan, dan kita harapkan, kita doakan bersama nih konser Senandung Semesta terlaksana di waktu yang tepat yang sudah direncanakan lah. Semesta mendukung lah. Semesta mendukung lah yang penting. Mudah-mudahan terus sukses Bang. Amin. EO-nya juga terus berjalan dengan baik, karirnya meningkat, dan kawan-kawan tenang lah. Konser akan terus ada kok. Ya. Konser akan terus datang dan pergi di waktu yang tepat dan ya cepat mungkin. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Bang Awi sudah mau datang untuk mengklarifikasi, menjawab, menenangkan hati-hati kita semua. Wah, hati kita semua. Jangan lupa juga follow semua akun media sosial Poros Kalimantan. Ada akun TikTok, Instagram, Facebook, dan TikTok. Apalagi banyak lagi. Dan juga tentu akunnya Senandung Semesta, Creative Nation Indonesia, nanti kita sertakan di sini juga. Dan sampai di sini saya pamit. Saya Nanda Perdana Anwar. Bang Awi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.